Grace, berapa lama kamu harus mengalami situasi dan kondisi hancur hati dan kemudian terjadi gangguan mental dalam dirimu? Berapa lama itu? Kalau saya, jadi waktu saya diskualifikasi, saya menjalani hukuman saya coba untuk bisa berkonsultasi, saya bilang sama mama saya, karena kan saya cuma punya mama, papa saya papa saya meninggal di usia saya 2 tahun, jadi beliau, mama saya ini satu-satunya single fighter yang ada dalam kehidupan saya. Saya ada bilang sama mama saya udah gak mau main. Sorry ya. Terus pada saat itu mama saya hanya bilang kepada saya bahwa Gracia, kalau kamu gak mau main lagi bulu tangkis itu gak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi habis itu kamu mau ngapain? Kalau kamu masih dikasih kehidupan, kecuali kamu meninggal saat itu, kamu udah kelar. Tapi ini kamu masih bernafas dan masih dikasih kehidupan sama Tuhan. Kalau kamu gak main bulu tangkis lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya gak bisa jawab. Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu sebagai sampah negara? Perusahaan mana? Saya belum lulus kuliah pada waktu itu juga bang. Siapa yang mau terima kamu di Indonesia ini dengan notabene kamu sampah negara? Terus juga nih, kamu mau melatih di luar negeri. Ke negara mana? Masalahnya kamu dunia internasional yang sudah jadi sampah dunia internasional. Semua CNN, BBC, you name it. Semua itu pada saat itu udah, nama saya udah gak bagus. Jadi siapa yang mau terima saya di luar negeri? Kamu mau melakukan apa dalam kehidupan kamu? Satu-satunya jalan adalah kamu tetap harus di negara ini dan di cabang olahraga ini. Kamu harus tetap bisa berdamai dengan bulu tangkis. Karena pada waktu itu jujur ya, raket itu saya benci ya, megang raket aja saya benci bang. Saking saya kepahitan dengan olahraga ini dan mungkin bangsa ini pada saat itu. Saya pahit banget gitu. Raket saya nggak bisa bilang, mah saya even lihat raket aja saya nggak mampu. Dan nggak bisa. Tetap kamu harus bisa menerima semua apa yang udah terjadi dan coba untuk pelan-pelan balikin semua kepercayaan diri, balikin semua penerimaan diri semuanya dan kamu jalanin. Gak usah kamu mikir kamu jadi juara olimpiade, lupain. Juara dunia, lupain. Jadi Gracia yang selalu baik dari hari ke hari, yang selalu jadi terbaik versi kamu, diri kamu sendiri. Saya pada akhirnya ke psikolog, saya coba untuk, saya bergereja, saya berkomunitas, saya coba untuk mengembalikan semua ini sama Tuhan. Saya lebih dekat dengan Sang Pencipta pada saat itu dan melihat bahwa segala sesuatunya tuh baik ketika kita menjalankan itu dengan hati yang ikhlas. Nah, di buku ini ada 2 figur atau mungkin 3 setelah menikah ya, yang kamu ceritakan dengan penuh perasaanmu. Tapi figur ibu menonjol sekali di sini. Ya. Nah, bisa kamu deskripsikan bagaimana kamu menilai sosok mama dalam kehidupanmu? Ketika saya ditinggal, papa saya meninggal saya umur 2 tahun, mama begitu berkorbannya untuk membesarkan anaknya. Dan pada saat itu saya di keluarga saya paling bungsu. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara dan bedanya 17 tahun dengan kakak saya. Jadi kakak saya pertama itu bedanya 18 tahun dengan saya, yang kedua tuh 17 tahun dengan saya. Jadi saya seperti anak sendiri tunggal di rumah. Dan karena mama juga gak punya apa-apa, pada akhirnya harus berjuang sampai mama ya jahit kami keadaan ekonomi kami yang sangat-sangat sulit. Dan saya di kampung di Manado, tapi mama rela mendukung apa yang saya cita-citakan, yaitu menjadi seorang pemain bulu tangkis. Hingga kami merantau dari Manado
ke Jakarta di usia 8 tahun. Waktu itu saya 8 tahun untuk saya bisa ada sekolah bulu tangkis yang baik. Jadi mama ini adalah faktor penting yang mendukung karirmu ya. Jadi mama yang mendorong kamu sampai ke Jakarta. Mama adalah seorang mama, tapi nilai yang diajarkan kepada saya itu yang membuat saya ada sampai sekarang, dan fondasi yang tercipta pada diri saya itu dari dia. Ada adegan yang menarik di dalam buku ini. Ya. Ketika ikut dalam satu kejuaraan, ya, naik bus dan mama rela duduk di lantai bus untuk mengantarkan kamu. Itu kejuaraan apa itu? Waktu itu di Surabaya, Bang. Jadi waktu di Surabaya itu jadi biasa di umur 10-11 tahun tuh kita ada pertandingan nasional juga, dan itu ada di Surabaya. Kali itu saya belum dibiayai sepenuhnya oleh klub saya, dan memang harus keluarin biaya sendiri. Cerita yang apa di buku itu tidak bisa hanya segini juga, Bang. Masih banyak hal yang diajarkan tentang basic fondasi bahwa hidup memang adalah perjuangan. Kita lagi di bawah, kita lagi di atas, itu harus selalu diperjuangkan. Gitu. Baik, menarik ya. Ya. Nah, kemudian setelah ini apa prestasi yang Grace raih dari waktu ke waktu sampai menuju ke Olimpiade Tokyo? Saya dan partner saya yang baru namanya Nitya Krishinda itu bisa jadi juara Asian Games untuk Indonesia selama Indonesia tuh 40 tahun gak pernah juara di ganda putri. Jadi itu breakthrough pertama dalam kehidupan saya. Baik, selain Asian Games apa lagi? Akhirnya saya dan partner Nitya itu kami bisa meraih peringkat ranking 2 dunia. Yang ya dimana susah banget ganda putri, Bang. Kalau kita bilang kalau bisa sejarah, kenapa sih Gracia mau main ganda putri? Karena dari dulu belum ada. Waktu 2021 ketika saya jadi juara Olimpiade dengan Apriani, itu jadi pelengkap prestasi Indonesia di cabang bulu tangkis di Olimpiade. Ini kalau baca buku ini kita akan melihat isi hati Grace ya ketika menghadapi, karena ini waktunya sempit, jadi aku bilang Grace kita nggak punya waktu banyak untuk terlalu detail. Nah ini satu momen yang gimana menceritakannya Grace. Grace, ini ada momen dimana adalah momen yang harusnya bahagia, kamu bahagia. Karena hari itu adalah hari pernikahanmu. Ya. Tapi pada saat yang sama itu adalah hari perpisahanmu. Nah, kamu bisa cerita apa yang terjadi dengan kakak hari itu? Iya. Jadi saya menikah di tahun 2020, saya dan suami saya Felix saat ini. Dan di Desember 2020 yang kakak saya tuh terserang COVID. Dan sementara berjalan persiapan pernikahan, pemberkatan saya di jam 4 sore, dia bilang dia mau mengusahakan balik sebelum pemberkatan. Karena dia kan yang akan mengantar saya bawa ke El pada saat itu. Mewakili papa lah ya, iya, orang mewakilin tua. orang tua karena kakak saya, dan saya sangat cinta sama kakak saya. Dan pada saat itu ketika dia bilang bahwa nggak bisa, ini antigen masih reaktif, PCR itu keadaannya penuh, semua rumah sakit manapun yang terdekat penuh, yang jauh juga penuh, kami udah telepon kerabat kami dan sebagainya, nggak bisa. Akhirnya dia bilang ya udah siapa tahu saya tunggu sampai resepsi jam 7 malam. Akhirnya dia miss di pemberkatan, resepsi, dan dia selalu kirim di WhatsApp grup tuh keluarga bahwa ini keadaan dia sekarang. Dia udah tiba-tiba di jam 7, jam 8 malam, tenang ya kakak udah aman lagi di rumah sakit Siloam di Simatupang pada saat itu. Nggak boleh masuk kamar karena ini bukan rumah sakit COVID, jadi kakak diangsingkan. Udah dimulai dipakein alat bantu pernapasan pada saat itu. Wah kita udah sampai lagi acara pernikahan gitu, wah ini kakak udah pakai alat bantu dan sebagainya. Sampai pada akhirnya saya kelar menikah, resepsi kami kelar jam 10, balik ke kamar masing-masing. Saya dapat kabar jam 2 pagi, istri dari kakak saya telepon bahwa kakak saya udah gak ada. Beliau meninggal, saya
Saya nggak tahu lagi saya mau ngapain pada saat itu di saat hari yang bahagia, tapi saya udah nggak bisa bagi. Sekarang saya juga nggak bisa mau kasih gambaran gimana perasaan saya pada saat itu, karena yang saya rasa tuh numb. Saya just felt numb pada saat itu, Bang. Jadi karena saya harus latihan, saya harus kembali dengan keadaan yang mati rasa. Baik. Dan harus bertanding menuju ke Thailand dan harus itu poin untuk menuju ke Olimpiade. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.